Saya meninggalkan tempat ini sejak tahun 90. Lulus SMA, saya daftar akademi angkat militer, nggak lulus mah, karena berat badannya kurang 10 kilogram. Kemudian karena kita pengen jadi tentara, daftarlah secaba, sekolah calon bintara. Nah, itu juga sama, tidak lulus juga, berat badannya cuma naik 48, nah kan, harusnya 55. Akhirnya pulang. Setelah pulang, kakak saya itu waktu itu yang tinggal di Purwakarta, namanya Teh Uju, suaminya Adadang, meminta saya untuk ikut dia. Saya akhirnya berangkat ikut dia. Kakak saya itu lagi posisi sangat bangkrut. Dia diberhentikan dari perusahaannya karena terlalu jujur. Kemudian asalnya kepala bagian, karena ada sesuatu, kemudian menjadi penjaga genset air dengan gaji, sisa gajinya tinggal 10.000. Saya waktu itu tinggal di rumah kontrakan sama kakak, muroboh rumahnya, tidur di lantai tanpa alas kasur, tanpa tikar, dan tanpa bantal, karena hanya itu yang kami punya. Berkah dari situ karena makannya sangat sedikit, karena harus ngirit uang 10.000 buat sebulan buat hidup berempat. Itu makanan pokok yang paling digemari sampai hari ini, akhirnya jadi kesukaan, adalah tetel tulang dipakai nangka jadilah gudeg, dimakannya 2 minggu bertahan, karena nanti diangetin, makan lagi, angetin, makan lagi. Dampak dari lapar yang terasa dari jam 12 itu selalu terbangun. Kemudian akhirnya kita selalu salat malam. Kemudian dari salat malam itu sampai pagi nggak tidur, karena jam 4 saya ke masjid udah. Pagi-pagi jam 6 harus nyapu, karena itu rumahnya rumah kotor ya. Saya selalu nyapu agar bersih orang lewat. Kemudian saya punya pohon jambu, yang punya kontrakan tuh nggak boleh diambil. Jadi saya hanya bagaimana nunggu jambu jatuh. Gitu, di depan rumah itu ada toko oli makmur. Jadi setiap hari nyemprotin saringannya, itu debunya masuk ke dalam. Di sampingnya itu ada tukang kupat tahu. Nah saya itu tiap hari memandang kupat tahu karena nggak kebeli. Bisa kebeli seminggu sekali, itu pun hanya beli harga kupat tahu Rp600. Saya hanya bisa kebeli bumbunya saja 300. Itu dibagi berempat. Gitu. Kemudian saya aktif memang sejak itu, ikut kelompok pengajian, ikut remaja masjid, jadi ketua remaja masjid, keliling setiap malam Jumat ikut yasinan. Lumayan ada peningkatan gizi, karena saya kan bisa makan daging di situ, bisa ikut bersilaturahmi, kenal banyak orang. Kemudian saya akhirnya memutuskan tahun berikutnya kuliah dengan spekulasi karena nggak punya biaya. Kemudian di situ saya ada anak sekretaris panitra pengadilan Tasikmalaya, namanya Galih, teman kuliahnya. Lihat saya itu dia kayak iba. Akhirnya saya dikasih modal besarnya 250.000. Saya jualan. Saya jualan di kantin, jualan bala-bala, jualan goreng pisang, jualan permen, buku, alat tulis, semuanya saya jualan di kantin itu. Mulailah saya punya uang. Sehari omsetnya zaman itu sekitar 150.000. Saya kebagian per hari sekitar 30.000. Zaman itu udah gede. Akhirnya saya jadi aktivis HMI, jadi ketua cabang, mendirikan HMI pertama. Tidak kenal tuh HMI itu apa. Ketua cabang, mulai kenal. Saya kenal dengan orang yang bernama Uda Herman, namanya Dr. Andes Haji Suherman Saleh MSc, dia kepala pemeriksa pajak Jakarta Pusat. Di situ saya mulai mengenal makanan enak, karena dia senangnya mendidik orang. Bagaimana saya harus sabar kalau ingin ketemu dengan dia. Saya dijanjikan jam 1 siang, saya duduk di depan rumahnya, saya diterima jam 4 pagi. Setelah itu saya harus nemenin dia ke Jakarta nyetir. Jakarta, habis Jakarta saya suruh pulang naik taksi. Setelah itu biasanya dalam
Waktu tiba-tiba dia zaman itu belum ada telepon, masih ada pager. Nah itu ngasih tahu ke teman saya nanti ketok. Dek, apa? Nanti ditunggu loh besok. Jam berapa? Oleh udah pokoknya kamu jam 5 harus sudah di kantor. Saya harus bangun jam 12 karena harus naik bis warga baru. Saya jam 5 di sana itu baru diterima 3 hari. Saya harus tidur di meja. Saya harus nyari makan ke kantin tanpa saya nggak punya uang, pokoknya ngambil aja. Nah itu diterima pun tidak langsung. Nanti ada ajudannya, saya diterima nanti di lapang golf. Nah itu saya baru di wisuda, dikasih topi, dikasih stick golf. Itu lulus katanya, lulus sabarnya. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Tadinya juga meminta tolong lagi Pak sama Mbak Novi teh. Minta tolong apa? Udah geja di sini kasihan udah puluhan tahun dikurung. Dikurung di mana? Di rumahnya sendiri di belakang deket. Ya udah, ada Pak RT-nya. Itu Pak. Bukan RT-nya. Mana? Gimana mau perlu apa, Pak? Di mana? Mau perlu apa? Oh, jangan galak-galak Pak. Galak-galak. Baru kasihan, baru datang. Iya, jangan galak-galak, tenang aja. Jangan galak-galak. Nah, jadi Bapak ini mau perlu apa? Saya nggak perlu apa-apa. Pertama, nelusuri bayi tadi udah selesai. Keterangannya sudah saya dapatkan. Iya. Karena saya kan ingin ikut membantu agar masalah ini cepat selesai. Benar. Ya kan? Iya. Nanti kan saya juga mau ke Bareskrim Mabes Polri, apa sih masalahnya? Ya kan? Nah, yang berikutnya adalah ini orang setahun nggak punya KTP, kenapa nggak dibikin KTP? Siapa sih itunya? Bu Tuti. Bu Tuti. Iya, sekarang bikin KTP oleh Teh Novi katanya di Jakarta. Orang di mana? Anak jalanan orangnya. Bukan, walaupun anak jalanan. Siapa sih si Dani? Masa si Iya. Dani lagi? Jadi dampak tidak punya KTP ini akhirnya nggak punya BPJS. Ya nanti kalau ada apa-apa di jalan, bingung harus mengembalikannya kemana. Sekarang kan malu kita warga di sini, warga Kabupaten Subang. Masa ada warganya dibikinin KTP sama Teh Novi di Jakarta? Teh Novi itu bukan RT, bukan RW, bukan kepala desa, bukan camat. Masyarakat biasa yang bantu orang. Iya, sedangkan kan Gitu. itunya kan Kenapa? ceweknya kan warga Indramayu. Loh, kan sudah nikah di sini. Belum. Sudah Ah. nikah juga nggak ada. Ya memang, nah kalau dia nggak punya surat nikah, ya kan? Iya. Tidak punya KTP, itu tugas pemerintah ngeberesin. Iya, dia kan belum Itu punya harusnya Bapak lapor kepala desa. Ini ada warga nggak nikah dalam satu rumah, sekarang melahirkan. Beresin kepala desanya, beresin macam-macamnya. Jadi itu tugas kita pemerintah menyelesaikan masalah warga. Walaupun RT mah nggak punya kewenangan apa-apa, capek gajinya Iya, 300.000 capek. setahun. Tahun. Tahu saya. Itu tugas kepala desa, tugas dari itu apa namanya? Tugas dari camat, tugas dari bupati, tugas gubernur. Karena itu urusan warga kita di sini Jawa Barat, Kabupaten Subang. Malu orang Subang ditolongin orang Jakarta. Itu Pak. Nah sekarang saya Daninya hari besok Minggu sore-sore pulang ngamen, saya tunggu sama Bapak, ajakin Pak Kadisnya. Ya. Itu di rumah saya kita ngobrol, kita Di mana Bapak rumahnya? Lembur Pakuan. Pakuan. Belum tahu deh. Udah tahu? Nah nanti Pak Kades pasti tahu. Lapor aja sama Pak Kadesnya ya. Bawa Daninya sehingga ini clear nih. Ya kan? Clear gitu Bapak. Nah sekarang katanya ada warga Bapak yang di Kerangkeng. Kata siapa Bapak? Loh kata itu tadi. Apa sih? Nah, Apaku? ya nggak apa-apa Pak. Siapa sih di Kerangkeng? Nah, siapa yang di Kerangkeng? Bukan dikerang, ya dikurung sih. Ya dikurung. Ya di Kerangkeng sama kurung sama Pak. Lah nggak apa-apa Pak, diselesain. Kalau ini ada warga kemudian dikurung karena tidak punya biaya, ya saya bantu. Nanti saya bawain ke rumah sakit jiwa, saya biayain.
Main marah. Oh, Iya, jadi Jangan teman. ngomong karena kenapa? ngomong karo Adina. Daripada ditutup-tutup masalahnya. Komennya nyampu Gak apa-apa. Loh, kita nggak bisa nyelesain masalah. Masa orang lain mau nyelesain masalah nggak boleh? Iya, tadi juga wawancara di situ aja Pak, yang di rumahnya gitu. Ah, di mana? Rumahnya Yang di Serangkai. Jika bagaimana? Ya, bisa ditali. Udah wawancara? Belum. Ya saya udah, juga baru ngobrol. saya ngajak Pak RT kita ke sana. Ya kan? Nanti saya lihat besok langsung kalau dia belum punya BPJS, saya bikinin BPJS, ya kan? Nanti saya bawa ke rumah sakit jiwa untuk diobatin. udah, Kan sekarang aja, selesai. Pak. Iya, Tenang, sekarang jangan aja. dimarahin. Pak RT-nya. Kaget saya juga baru laporan sekarang. Jangan dimarahin, tenang Saya aja. juga tahu ya, Pak. Iya, tenang aja. Kita ini nyelesain masalah, bukan cari masalah. Ya. Gitu. ngikut Ayo, aja, Pak, ke ikut. rumahnya. Bapak punya motor? Pak. Ayo, di mana rumahnya? Enak pakai mobil aja tuh. Iya, pakai mobil. Oh iya, naik mobil bisa nggak? Ya wes. Nah, Enak sih jalannya lebar. oh iya wes, naik mobil aja. Iya. Jadi kalau ada masalah, bukakan, selesaikan. Ditutup-tutupin, tetap nggak selesai. Siapa? Saya suaminya Mbak Nopi, bukan. Saya mah Haji Udin. Iya, Majalengka. Majalengka. Iya. Iya. Bapak nggak kenal saya? Nggak. Waduh, karunya toy. Sampai kan, Pak. Ya, karunya toy. Udah, kita ke rumah itu, ya kan? Nanti udah kelihatan nama saya. Nanti besok tim saya datang, bawa anterin ke rumah sakit. Tapi dampingin oleh Pak RT, dampingin oleh keluarganya. Biayanya saya biayain. Oke? Selesai masalah. Ini partai Sopo. Namanya. Siapa? Saya. Iya. Saya dengan Pak Jeni ketua RT 22 Pak. Pak RT 22 RW RW 04. Desa Pusakaratu, Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Negara, Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Gaji RT-nya berapa sih sini? Ya cuma 3 juta per tahun gitu. 3 juta per tahun. Iya. Jadi jatuhnya 290.000 per bulan. Iya. Walah. Ini jauh rumah yang itu. Ya dekat itu di depan Pak. Oh, depan. Nah, jadi kalau ada masalah itu lebih baik diketahui dan diselesaikan. Iya. Nggak usah ditutup-tutupi dengan rasa malu, karena penyakit nggak akan selesai dengan malu. Iya. Penyakit harus selesai kalau diobatin dan diperiksa. Nah, gitu. Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Selesaikan masalah, gitu loh Pak. Iya. Kita juga tahu bahwa masalah nggak akan bisa selesai di RT. Bener Pak. Ya kan? RT punya opo? Enggak punya apa. RT itu cuman punya disalahin dan disuruh. Iya. Kanan kiri. Kanan. Kanan. RT itu hanya bisa disuruh dan bisa disalahin. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain RT itu. Itu nggak punya gaji, nggak punya operasional. Itu. Nah, ini kita menuju rumah siapa? Rumahnya Bapak Kusmin. Bapak Kusmin. Anaknya udah lama itu alami gangguan kejiwaannya. Sebelum saya jadi RT itu. Sebelum jadi RT. Iya. Udah. Nggak ada yang ngobatin. Nggak ada. Nggak ada yang ngobatin karena nggak ada biaya. Nah belok itu yang ada bendera. Belok Oh, yang sana. ada bendera. Iya. Belok kiri. Ya belok kanan nih. Oh kan ini cukup mobil kanan. Cukup biasa Pak Lurah kok. Oh, Pak Lurahku masuk sini. Ya. Duduk dulu. Iya wes, sekarang PRT-nya mukanya nggak marah lagi. Kaget tadi juga Pak. Aduh. Wah, mukanya nggak marah lagi. Nih, rumah-rumah kayak gini bagus nih, dingin, rapi, asri, keren, sederhana. Ya. Jadi RT udah lama, pusing jadi RT. Pusing. Masalah banyak, duit nggak ada. Tuh orangnya itu, adiknya itu. Itu adiknya. Itu iya. Oke. Belum lama sih, Banopi juga paling berapa bulan. Ke sini, Iya yang ngurusin itu masalah yang bayi. Iya. Iya. Kirain Bapak sebagai ini suaminya, kaget Bukan. aja. Bukan ya. Bukan, temennya. Oh.
sama teman-temannya Pak Novi gitu. Iya. Orang Subang nggak kenal saya nih. Iya. Parah saya ini. Nggak Iya. dikenal hidup saya ini. Ah. Nah, Ini rumahnya? Iya. Mas, kakang kowe anak mas. Kakang kowe anak. Nah, garapan di. Ada yang sakit sini. Iya. Popo. Kakak, Oh mana? dalam, masuk Dalam. aja. Iya, masuk. Belum pernah dibawa berobat. Ya, dulu mah pernah sih. Kok ke rumah sakit pernah? Ya, waktu awalnya udah iya. Waktu awal kesininya nggak ada biayanya. Iya. BPJS punya nggak? Enggak lah, rumahnya berantakan. Lo nggak apa-apa. Oh nggak punya BPJS? Enggak lah, yang namanya juga. Itu lagi makan. Nggak bikin? Enggak lagi makan itu. Mana? Oh di sini. Iya. Perempuan. Iya. Iya perempuan. Adiknya ibu apa anak? Kakak. Oh kakak. Oh di sini disimpannya. Sini. Awalnya kenapa? Oh, awalnya itu apa sih lagi sholat. Terus? Dia tuh habis sholat tuh. Ya kayak gitu, ya apa? Oh ini sih nggak di kerangkeng bukan? Ini di sini. Padahal sih apa sih Oh. bahasa? Apa? Karena kalau dilepas galak. Ya kadang sih galak, kadang enggak. Cuman Uh-uh. kan tetangganya kan pada itu semua. Pada takut. Padahal Oh. sih enggak. Iya, ya ini nggak pernah keluar Enggak. di sini aja. Iya. Kalau dikeluar nanti kabur kemana-mana ya. Enggak. Cuman pulang lagi. Ngerti, Uh-uh. dianya pulang lagi. Ngerti. Iya. Oh ngerti. Cuman tetangganya pada takut. Iya, pada Jauh-jauh mah kagak. Ya jauh tebak itu sholat tuh udah kembali lagi ke kumpul, balik lagi. Oh gitu. Ini Lagi makannya sakit dari itu, ibu. Pak. Sakit Iya. apa? Ya batuk terus itu. Oh. Baru 3 hari tuh nggak makan-makan tuh baru mau makan. Udah berarti hari sekarang belum makan bakso. Mm-mm. Nanti kalau besok saya bawa ke rumah sakit boleh? Ya boleh aja. Nanti ini saya bikin BPJS. Iya. Ya, ada KTP-nya. Ini punya KTP. Enggak ada semua Kartu orang. keluarga nggak punya. Ya udahlah, berantakan udah lama sih. Udah. Ya kan kalau dibikin BPJS berarti kan nanti KTP-nya harus Ya, ada. yang dulu masih ada enggak? Kan kalau gini. Tapi digawanin kasih nih muda. Nah, wis aku jadi gini. Kalau rumah sakitnya kan nanti kita gampang. Iya. Kan beratnya yang ngalamin gangguan jiwa itu beratnya setelah pulang dari rumah sakit, yaitu obatnya. Jadi obatnya kalau kita nggak punya BPJS, nantinya bayar obatnya mahal, nggak akan kuat. Makanya harus punya BPJS. Nanti saya bikinin, tapi bikin BPJS kan harus punya KTP. Iya. Iya waktu dulu. Ya udah KTP-nya nanti tak bikinin di sini, ya. Iya. Nanti dibikin KTP. Ibu punya KTP. Punya. Kepala keluarganya siapa ini? Itu Pak Marli ya? Masuk anggota keluarga nggak? Enggak, itu mah enggak masuk sama saya. Oh, Kan enggak. saya udah 3. Cuman ya ada 2 sih, itu 1 keluarga. Saya keluarga 1. Ini suami ibu. Iya. Maksudnya kan kalau nanti bikin BPJS kan harus ada kartu keluarga, KTP kan. Jadi kalau diobatin tuh nanti yang berat itu setelah pengobatannya. Nah itu kan obatnya mahal. Kalau punya BPJS nanti kan bisa murah. Gitu loh Pak. Gitu. Ya siapa tahu namanya usaha. Iya. Ya kan? Ya Bu ya? Iya. Sembuh. Kasihan orang itu. Ya siapa nggak kasihan Bu lihat ibu juga. Ibu juga nggak tega lihat dia kan? Iya. Ya kan? Kakaknya cuma satu-satunya. Ibu juga nggak tega lihat dia. Iya. Gitu. Itu baru mau makan. Kemarin tuh nggak makan itu 3 hari tuh. Dibuangin terus dikasih tuh. Nah sekarang udah mulai makan bakso. Iya, makan bakso, makan mie sore tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan nggak segala dimakan. Yang segala dimakan mah orang serakah. Iya. Kalau orang serakah segala dimakan. Ini nanti bekal beli makan-makannya sini. Ya. Gitu. Terima kasih banget. Iya, nanti besok Besok. ada namanya sulor. Sulor. Ya. Nanti sulor ke sini, lihat, nanti bawa ngajak dia ke rumah sakit. Ya. Iya.
Ya Bu ya. Iya, iya. Itu aja. Saya emang nggak ada ini apa-apa kok. Mudah-mudahan ada jalan sembuh. Namanya juga Amin. hidup harus usaha. Iya, amin. Nah itu untuk bekal Ibu ngasih makan dia. Ya? Iya, iya. Sudah Bu. Makasih banget dapat tempatnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau tempat bagus nggak akan saya kunjungin. Si Ruben ngap. Yang saya kunjungin yang begini-begini. Kalau yang bagus ngapain saya kunjungin? Ini duit semua Bu, duit tuh. Itu Duit. udah kepegawaian. Ayo Pak RT. Jadi besok gimana Pak? Kalau nggak, saya nih ada nomor HP-nya siapa di sini? Iya ini ada. Ada, nanti Pak RT kan nanti mau ngajakin Dani ke saya itu. Nanti nomor HP-nya kasihin ke Yoga. Iya ke Ya, nanti ajakin nanti dikasih sendloknya tempat saya di mana. Nanti diajakin ke tempat saya Daninya. Iya, iya. Ya, biar tuntas masalahnya. Itu setiap peristiwa ada hikmahnya. Kalau nggak ada peristiwa Teh Novi, saya nggak akan ketemu ini. Ya, setiap peristiwa ada hikmahnya bagi mereka yang mentafakurinya. Setiap masalah akan jadi masalah lebih besar bagi mereka yang mengkufurinya. Itulah hidup. Itu. Itu Pak RT. Hah? Kenapa? Baru kesini? Iya Pak RT, saya baru kesini sekarang. Iya. Gitu. Saya baru kesini sekarang Pak RT. Ya Bu. Oh, baru kesini sekarang. Iya. Iya. Aduh, Padi. Oh iya. Itu kan Karangsari, ya Pak ya? Iya, pernah ya acara ya, yang malam-malam ya? Iya. Yang acara kesenian ya? Enggak, yang sakit Bapak pulang 2 hari meninggal orangnya tuh Karangsari yang anaknya cacat. Lupa saya. Cara. Yang Bapak langsung ke laut. Oh, yang saya langsung ke laut, Iya. mampir ke situ. Nengok anak tuh. Iya, terus ibunya kan meninggal sakit parah tuh. Oh. Yang cuci darah segala. Tapi saya pernah ke situ ya. Iya, orang saya mah ngepennya di YouTube terus. Oh iya, pernah bantu ya alhamdulillah. Yang suka di YouTube. Ya bukan. Oh iya. Saya mah Juden. Nonton terus. Ya terima kasih. Nonton terus. Iya. Bapak Iya, alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Ketemu orang-orang baik. Iya. Teteh cantik. Amin. Cantiknya udah nenek-nenek. Alhamdulillah. Iya sama-sama ya. Ketemu Pak RT. Sudah nggak panik lagi. Alhamdulillah. Nah, apa? Kenapa? Saya telat jam 2 harus ada kegiatan lagi kan saya kesini lagi nanti. Iya. Iya. Ada satu lagi itu. Iya nanti tengok Iya. ya. Sekarang aja tengok Pak ya. Enggak saya harus jam 2 ada Oh, tamu. Nanti kepotong lagi waktu saya. Oh iya ya Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Teteh nuhun ya. Ya. Santan lagi makan kan. Iya. Ya, Pak. Ayo Pak RT-nya, nanti sana aja syukurannya. Kamu ini kalau lihat yang bening-bening cepet ngambil kameranya. Bisa banget.